Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NPM 20.12.5144. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Nah, di sini saya akan membahas kesimpulan dari beberapa materi, yaitu 1. Kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menyimak. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan berbahasa tentu saja itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Tentu saja hal ini menjadi penting untuk dipahami bagi penyimak sekalian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan dua aspek penting dalam kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistik. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi pragmatik. Secara sederhana, pengertian linguistik adalah sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Nah, linguistik ini cenderung dari kata yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan di dalamnya. Makna itu beda dengan arti. Makna itu lebih dalam, dan itu kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah sejenis sesuatu yang melatar belakangi teks. Nah, dalam kesatuan linguistik itu kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif ialah kalimat perintah. Titik satuan linguistik itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah panjang pendek tuturan. Yang kedua adalah urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan syarat-syarat domestik. Dan yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Jadi yang pertama adalah tentang panjang pendek tuturan sebagai penentu kesatuan linguistik tuturan. Tuturan imperatif atau tuturan perintah. Nah, di sini maksudnya semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan, maka itu akan menjadi semakin santun. Nah, begitu juga sebaliknya, menjadi tidak santun. Nah, penjelasan yang kedua adalah urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Nah, urutan peraturan dapat menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Nah, kemudian yang ketiga adalah intonasi dan syarat-syarat domestik sebagai penentu tuturan kesatuan kesantunan linguistik. Intonasi dan syarat-syarat domestik berbeda dengan penentu kesantunan linguistik tuturan. Sebagai intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan itu justru akan mengakibatkan atau kecenderungan menjadi tidak santun. Nah, kemudian yang keempat adalah pemakaian penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam. Kata yang merupakan penanda apakah kalimat santun atau tidak santun. Yang pertama adalah kata tolong, yang kedua adalah kata mohon, dan yang ketiga silahkan. Ketika penanda kesantunan ini jika kita masukkan ke dalam tuturan perintah, maka tentu saja akan menjadi lebih santun. Mari kita masuk ke materi bagian kedua, yaitu kesantunan berbahasa yang ditinjau dari segi pragmatik. Pragmatik adalah kata yang kita ukur maknanya dengan terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Di dalam tuturan ini sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi diwujudkan dalam kalimat non-imperatif. Jadi maksudnya begini. Tujuan atau makna yang dimaksud kalimat penutur adalah memerintah tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahasakan dalam kalimat perintah, tetapi dibahasakan di dalam kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini sangat berguna untuk keperluan seminar dan presentasi. Antara bisa berbicara dan terampil berbicara itu beda. Semua orang itu rata-rata bisa berbicara, tapi belum tentu terampil dalam berbicara. Karena terampil itu merupakan sebuah keahlian, dan keahlian itu perlu dilatih agar bisa terampil berbicara. Untuk menjadi terampil berbicara, jangan sekedar asal bicara, melainkan kita harus berbicara yang berkualitas. Nah, agar kita bisa berbicara yang berkualitas, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1. Kualitas diri. 2. Kualitas materi. Dan ketiga, kualitas cara penyampaian. Dari 3 poin di atas, yang pertama adalah kualitas diri.
Untuk meningkatkan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri kita. Aura ini dalam bahasa asing disebut inner beauty. Jadi inti dari poin pertama ini adalah tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik, yang berkaitan dengan aura atau inner beauty. Yang kedua yaitu fokus kepada pendengar. Jadi kita ini jangan berpikir yang penting saya bicara. Jangan, tetapi berpikirlah bagaimana caranya agar bisa memuaskan pendengar kita. Karena pendengar itu tipenya berbeda-beda. Ada beberapa tip pendengar. Yang pertama, pendengar yang mendengarkan secara visual. Artinya dia ini tip yang memperhatikan apa yang terlihat seperti penampilan atau kesalahan dalam pelafasan. Yang kedua adalah tip pendengar yang mendengarkan secara logika. Artinya dia ini memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Tip ini bisa mengoreksi apabila kita ada kesalahan dalam penyampaian kepada pendengar. Yang ketiga adalah tip pendengar yang mendengarkan menggunakan perasaannya. Untuk memahami materi yang disampaikan, dia ini adalah tipikal orang yang emosional. Dan ada juga tip yang imajinatif. Dia ini bisa membayangkan sesuatu, barangkali tidak bisa dilakukan oleh tip-tip yang lain. Dan yang terakhir adalah tip yang apabila ia mendengar, ia merasa bahagia, enjoy, dan menjadi bersemangat. Dengan berbeda-beda tip tersebut, maka ia harus bisa memahami kira-kira beberapa karakter yang berbeda. Bagaimana agar membuat semua tip pendengar ini merasa puas, sehingga tidak ada mahasiswa atau orang lain yang bosan mendengarkan materi yang kita sampaikan. Karena terpuaskan semua, baik itu tip visual, logika, dan yang lainnya. Karena tidak bisa kita pungkiri, yang namanya manusia itu berbeda-beda. Poin yang ketiga yaitu menguasai proses. Jadi intinya ketika kita mau berbicara, biar terampil, kuasai dulu bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti atau kuasai, agar tidak salah penempatan atau salah arti. Dan untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Itu bisa kita ciptakan dengan 3 hal, yaitu persiapan, seperti mengulangi atau membaca materi yang akan disampaikan, memahami sebaik-baiknya. Yang kedua adalah berpikir positif. Jangan berpikir aku tidak bisa, karena kadang-kadang saat sebelum presentasi atau penyampaian, pikiran-pikiran negatif seperti itu muncul dan bisa menurunkan kepercayaan diri. Maka berpikirlah positif dan anggap itu sebuah tantangan untuk melatih diri sedikit demi sedikit. Hal yang perlu diperhatikan lagi untuk meningkatkan kualitas diri yaitu performance, menciptakan penampilan Anda sendiri. Seperti Anda ingin terlihat orang cerdas, energik, lucu. Nah, misal ingin Anda terlihat energik, maka berbicaralah dengan penuh semangat. Begitu pula yang lain. Maka sesuaikanlah dengan penampilan Anda. Dan jangan lupa untuk tersenyum minimal 7 detik. Karena bila kita berbicaranya banyak senyum, itu akan membuat diri kita rileks ketika berbicara. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas diri selanjutnya yaitu jadilah pribadi yang unik. Kenapa? Karena orang yang unik itu biasanya akan mudah diingat orang lain. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan agar terampil berbicara yang kedua yaitu kualitas materi atau menciptakan materi yang berkualitas. Untuk itu tentu saja memerlukan keahlian khusus. Kadang ada materi yang menarik tapi penyampaiannya tidak menarik. Begitu juga sebaliknya. Maka kita harus menyusun materi-materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu agar pendengar mudah memahami materi tersebut. Dan kita harus menyampaikan dengan pendengar kita, apa mereka anak-anak atau orang tua. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan materi kita. Yang ketiga adalah kualitas penyampaian. Jadi berbicara itu bukan sekedar mulut saja, tapi anggota tubuh kita harus berbicara juga, yaitu dengan senyum, kontak mata. Artinya kita menatap orang yang menjadi pendengar kita. Jangan hanya fokus membaca makalah atau PPT saja. Itu bukan presentasi namanya, melainkan membaca. Dan yang namanya presentasi itu tidak membaca. Materi selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca yaitu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaannya, sama seperti yang sebelumnya. Kalau bisa itu artinya mudah dilakukan. Kalau terampil itu tidak mudah dilakukan. Seluruh orang Indonesia rata-rata bisa membaca, tapi belum tentu terampil dalam membaca. Karena yang terampil dalam membaca, orang yang terampil dalam membaca berita dan orang yang terampil dalam membaca puisi itu sama-sama membaca, tapi teknik yang digunakan berbeda. Yang pertama adalah materi keterampilan membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail.
Kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Perbedaannya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca itu bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus juga untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis ini, yaitu dengan menggunakan teknik SQ3R. Teknik SQ3R merupakan singkatan dari S adalah survei, Q adalah question, kemudian R yang pertama adalah read, yang kedua adalah research, dan yang ketiga adalah review. Itu singkatan dari SQ3R. Nah, terus langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam teknik membaca SQ3R? Yang pertama adalah tadi kan survei. Apa yang harus kita lakukan dalam survei? Nah, survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran yang akan kita baca. Dalam survei ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membaca judul, karena judul merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Yang kedua, membaca pendahuluan. Jika pendahuluannya terlalu panjang, maka baca paragraf pertamanya saja. Pendahuluan ini dibaca karena di dalamnya ada pendapat si penulis terkait buku yang ia tulis. Bertujuan untuk apakah buku itu? Nah, agar kita tahu apa tujuan si penulis untuk menulis buku tersebut. Yang ketiga adalah membaca heading. Membaca heading itu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Kemudian baca kalimat pertama di bawah heading, karena biasanya ada kata kunci di awal kalimat atau di akhir kalimat. Langkah selanjutnya adalah membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab. Kalau kita baca seolah-olah sudah dikenalkan dengan isi buku itu secara keseluruhan, karena biasanya pertanyaan itu akan memancing jawaban yang merupakan intisari-intisari dari bahan bacaan. Langkah yang kedua untuk melakukan SQ3R yaitu Q, question. Apa itu question? Artinya, pada saat kita membaca itu, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya, ketika kita menemukan heading-heading yang bercetak tebal, buatlah pertanyaan dari situ. Apa saja pertanyaannya? Misalnya, dapat menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana, dan lain sebagainya. Ingat 5W 1H. Langkah ketiga yaitu read. Kegiatan membaca yang mana membacanya ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Pada kegiatan membaca ini, si pembaca itu mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi dia lakukan. Langkah yang selanjutnya yaitu riset. Riset ini dilakukan ketika kita sudah selesai membuat pertanyaan, kemudian mencari jawaban. Setelah selesai, maka stop dulu pada satu bab. Stop di sini dalam artian si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya di dalam bacaan. Kemudian langkah terakhir yaitu review, yang mana langkah ini adalah kegiatan yang mengembalikan bacaan kita dari awal tadi sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawaban? Nah, setelah ini baru kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah melakukan SQ3R, selanjutnya yang dapat dilakukan mahasiswa atau pembaca ialah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Pada kegiatan ini, mahasiswa pembaca diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh si penulis. Namun, kita juga perlu mencari data-data atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh si penulis. Sikap pembaca kritis yang pertama dilakukan ialah tidak mudah percaya terhadap informasi yang disajikan. Munculkan pertanyaan-pertanyaan lalu cari bukti-bukti atau pendapat lain terkait hal yang disajikan dalam tulisan. Membaca kritis ini juga berkaitan dengan yang namanya sintesis. Sintesis adalah ketika kita dihadapkan oleh 3 buku yang berbeda-beda, tapi ketiga buah buku tersebut ada kesamaannya dalam pembahasan. Ketika kita baca, maka kita ternyata memiliki pendapat lain dari ketiga buah buku tersebut. Nah, maka itu dinamakan membaca sintesis. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu keterampilan membaca, dan yang kedua keterampilan berbicara, dan yang ketiga keterampilan menulis. Seorang penyimak yang baik biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, pembaca yang baik, bahkan akan menjadikan dia sebagai pembicara yang baik pula. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir, proses menganalisis, yang mana menganalisis ini dilihat di berbagai hal seperti simbol kenyataan maupun
situasi yang ada pada saat itu atau pada objek yang sedang diamati itu. Mari kita bahas apa-apa saja yang ada di dalam proses menyimak. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Tahap pertama adalah pendengar. Tahap yang kedua adalah memahami. Tahap yang ketiga adalah menginterpretasi. Tahapan yang keempat adalah menilai, dan tahapan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Nah, secara misal atau secara ilustrasi pada saat ini atau pada saat kalian mendengarkan saya, saat ini adakah suara-suara lain yang juga mampir di pendengaran kalian? Misalnya ada suara kendaraan, suara kipas angin, dan suara televisi. Dan mungkin juga kalian mendengarkan suara hujan karena di sini lagi hujan. Dan suara saya yang kalian mendengarkan ini adalah mendengarkan secara fokus, maka kalian harus mengabaikan suara-suara kecuali suara saya yang sedang menjelaskan. Kalian harus fokus pada satu suara. Nah, ini adalah tahap pertama, yaitu mendengarkan. Kata kuncinya yaitu fokus. Baik, mari kita memasuki bagian memahami. Pada bagian ini itu berarti mendengarkan. Si penyimak mengartikan setiap kata yang tadi disimak atau didengar. Jadi kata kunci di sini adalah arti, yang mana arti itu berdasarkan kata sebenarnya. Hal ini berbeda pada tahap ketiga, yaitu tahap sertifikasi. Tahap sertifikasi adalah memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengar. Beda ya antara arti dan makna. Nah, lama-lama di proses ketiga ini nanti kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi, dan itu kalimat ataupun ucapan atau jujuran misalnya dipahami dari ekspresi wajahnya, dipahami dari nada intonasi suaranya, dipahami dari latar belakang pendidikan atau hal lainnya. Nah, yang keempat ini ialah menilai. Setelah tadi memahami, mengartikan, menginterpretasi atau menafsirkan, pada bagian yang keempat ini si penyimak memberikan penilaian. Si penyimak mengevaluasi pendapat orang yang tadi dia simak. Jadi penyimak akan menilai baik itu keunggulan maupun kelemahan apa yang tadi dia simak. Yang kelima adalah menanggapi atau memberikan respon. Nah, setelah didengar kemudian dipahami, kemudian diinterpretasi, kemudian diberikan penilaian baru, tahapan baru. Terakhir tahapan baru yang memberikan respon. Jadi respon apa? Apa yang akan dia keluarkan itu tergantung dari proses-proses yang sudah disebutkan. Nah, karena sudah semua saya bahas tentang 4 materi tersebut, saya mohon maaf kalau ada salah kata atau khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.